Oke, LED merah menyala ya saat kita lepas untuk bagian positif yang menuju ke baterai. Kalau kita pasangkan, maka LED merah akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah rangkaian untuk charger baterai 18650 ini. Dimana rangkaian ini berpengaruh besar ya terhadap sebuah baterai 18650 ini, biar tidak terjadi overcharge ya. Kalau misalkan terjadi overcharge, baterai bahaya ya, berpotensi bisa meledak. Itu yang pertama, dan yang kedua, dia bisa memperpendek usia baterai ya. Kalau misalkan teman-teman melangsungkan charger dari 5 volt ini langsung ke baterai. Perlu diperhatikan juga buat teman-teman dalam perangkaiannya. Teman-teman harus simak baik-baik ya, biar rangkaian ini bisa berfungsi dengan baik. Dikarenakan salah sedikit dalam pemasangan pada rangkaian ini, indikator LED tidak akan berfungsi dengan baik. Oke, lanjut aja. Oke, di sini sudah ada transistor tipenya 13003. Ini transistor saya dapatkan dari paper bekas lampu LHE ya. Teman-teman juga bisa menggunakan transistor jenis NPN lainnya dengan seri tip 41, tip 3055, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai aja. Oke, selanjutnya di sini sudah ada resistor berukuran 47 ohm. Untuk resistor 47 ohm kita sambungkan di kaki antara base dan kolektor transistor ya. Selanjutnya ada sebuah LED berukuran 3 mili. Untuk kepalanya yang kecil dia bagian positif, dan yang kepalanya besar dia bagian negatif. Untuk positif kita sambungkan di kaki bagian base ini ya, pada transistor. Untuk selanjutnya ada IC yang berbentuk transistor. Ini serinya TL431. Dia berfungsi sebagai penurun tegangan ya. Di sini ada kaki referensi, anoda, dan katoda. Kaki katoda kita hubungkan di bagian negatif LED. Selanjutnya ada resistor berukuran 1 kilo. Kita hubungkan di bagian kaki anoda pada TL431, dan satunya kita hubungkan di bagian referensi kaki TL431 ini. Untuk selanjutnya
LED berukuran 5 mili. Bagian positif kita pasangkan di kaki transistor pada bagian base ini, dan untuk negatif kita pasangkan di kaki referensi untuk TL431. Untuk pemasangan LED tidak boleh tertukar ya, antara 3 mili dan 5 mili. Selanjutnya ada resistor ukuran 2 kilo 2K2. Di sini untuk kaki yang satu kita hubungkan di bagian emitor kaki transistor, dan untuk kaki satunya kita pasangkan di bagian kaki referensi pada kaki TL431 ini. Oke, cukup seperti ini ya untuk rangkaiannya. Dan selanjutnya kita hubungkan bagian output pada baterai. Untuk bagian positif kita hubungkan di kaki emitor, dan selanjutnya kita hubungkan baterai di kaki bagian tengah ini ya. Di kaki bagian tengah anoda TL431. Di sini saya menggunakan input tegangan dengan charger handphone 5 volt seperti ini. Untuk negatif kita hubungkan dengan kaki tengah ini ya, yang tersambung pada baterai juga, bagian anoda. Dan yang untuk positif kita hubungkan di kaki tengah pada transistor. Oke, seperti ini. Apabila LED merahnya tidak menyala, itu tandanya dia dalam pengisian ya. Oke, di sini saya akan coba lepas untuk output pada baterai bagian positif. Oke, LED merah menyala ya saat kita lepas untuk bagian positif yang menuju ke baterai. Kalau kita pasangkan, maka LED merah akan mati. Oke, selanjutnya saya akan coba tes dengan baterai yang sudah penuh ini ya. Kita hubungkan di bagian negatif ini dan output di sini, maka tidak ada perubahan ya. Untuk LED tetap menyala karena di sini baterai sudah penuh ya. Saya akan coba tes untuk tegangan pada baterainya ya. Saya cek untuk pada tegangan pada baterainya. Di sini baterai menunjukkan 4,16 volt ya. Ini tandanya si baterai udah mulai penuh ya.
dan satunya kita tes si baterai terbejat 3,7. Oke, di sini saya akan tes untuk arus pengisian pada baterainya. Oke, terbaca 400 mA ya. Oke, selanjutnya saya akan coba tes untuk baterai yang sudah penuh ini. Oke, masih ada arus berjalan ya, sekitar 34 mA. Ini karena kan baterai tadi belum penuh 100% ya. Di sini kalau baterai sudah mulai penuh, dipastikan untuk arusnya dia semakin mengecil. Kemarin saya mengecas baterai ini dengan modul dapat beli dari toko ini ya, tapi dia tidak benar-benar mengecas 100% dikarenakan output pada tegangannya hanya 4,2 volt pas ya, tidak ada lebihnya. Dan sini akan coba tes untuk tegangan outputnya. Terbaca 4,275. Makanya di sini saya lebihkan sekitar 0,75 agar si baterai bisa terisi penuh ya. Kalau misalkan dia pasti 4,2 volt, si baterai gak bakalan bisa terisi penuh, dikarenakan itu tadi di saat baterai sudah mulai penuh, maka arus yang dikeluarkan semakin mengecil ya. Jadi makanya saya lebihkan untuk tegangannya. Nah, satu lagi buat teman-teman, kalau misalkan pengecasannya agak lambat saat menggunakan pengecasan dengan 2 buah baterai, teman-teman bisa mengganti dengan transistor yang lebih besar ini ya, dengan tip 3055. Untuk arahnya seperti ini sama ya, ke depan ya, base kolektor emitor, base kolektor emitor. Ingat ya, untuk transistor gunakan yang original, karena kalau misalkan teman-teman menggunakan transistor yang bukan ori, itu maka arus yang dikeluarkan juga akan kecil banget. Arus yang dilewatkan transistor ini akan kecil. Dan yang kedua juga, teman-teman untuk pengecasan gunakan kabel data yang kabelnya bagus ya, dikarenakan ini juga mempengaruhi pada arus atau ampere yang dilewatkan kepada sebuah rangkaian ini. Oke, cukup itu saja buat teman-teman. Semoga
tutorial kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa dipahami dengan jelas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.